Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai materi pada pagi ini. Eh, Pagi ini akan kita coba bahas di mana di silabus, kalau kita perhatikan di silabus, eh, mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Mikro 3 dulu. Nah, ini apa? Sebetulnya kita sudah masuk ke minggu kedua, tetapi kemarin saya belum menyusun silabus. Saya jelaskan sedikit dulu tentang review dari General Equilibrium ya. Nah, baik Bapak dan Ibu semua, pagi ini kita akan jelaskan review tentang General Equilibrium. Kalau saya sudah cek di Mikro 3, sebelumnya juga Bapak Ibu sudah belajar tentang General Equilibrium. Jadi saya akan coba jelaskan apa kita perlu mereview terlebih dahulu. Review. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa General Equilibrium ini sebetulnya kita mengasumsikan ya keadaan di mana terjadi transaksi. Ya. Kita mengasumsikan terjadi transaksi atau trade antar ya, antar dua people ya, dua people atau dua people yang melakukan exchange ekonomi sebetulnya, yang melakukan exchange ekonomi ya. Hal ini kalau untuk memudahkan kita nanti akan menggunakan Edgeworth board ya, Edgeworth box, di mana untuk bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana general equilibrium itu terjadi. Ya. Ini bisa diaplikasikan, ya. Bisa diaplikasikan antara dua people ya, antara dua people atau dua firm. Nah, jadi kalau di Mikro 3 atau Mikro sebelumnya kita punya fungsi utility ya, indifferent curve seperti ini, dan kita pun juga kalau secara individual ini ini ada budget constraint kan. Nah, ini misalkan yang ini adalah yang A orang pertama atau firm pertama. Nah, nanti dalam general equilibrium bagaimana? Misalkan ini dia seorang lain juga punya utility. Nah, orang lain juga punya utility. Orang lain juga punya utility. Bagaimana mereka bisa saling exchange? Nah, itu yang akan kita lihat nanti di dalam general equilibrium. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham juga ini. Ini yang punya B. Nah, dari hal ini, apa yang kita lakukan adalah nah, kita akan coba dari kedua keadaan ini, misalkan kita bikin Edgeworth board. Kita bikin Edgeworth board. Ya. Misalkan ini barangnya itu adalah candy, ya, ini adalah wood, ini adalah titik origin untuk OD, ini titik origin untuk dari OJ. Jadi ada dua, yaitu pelakunya D dan J, dengan mengkonsumsi atau melakukan exchange terhadap dua jenis barang. Kita asumsikan dua jenis barang, ini wood, ini candy ya, ini candy. Nah, dari keadaan ini sebetulnya mereka kalau di dalam ekonomi itu sudah ada
secara faktualnya dia punya ini yang disebut dengan kontrak curve. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham juga mungkin sebelumnya kontrak curve, di mana kalau dari sisi OD dia punya utility, D ini punya utility, ya. D ini punya utility. Nah, dia punya utility juga. Atau di sini punya utility, ya, atau di sini. Kalau dia mengkonsumsi di sini adalah candy sebesar ini, maka utility-nya di sini. Atau wood sebesar sini, nah maka dia di sini. Ya, candy di sini. Nah, di sini titik utility-nya. Nah, dari dua dari dua kita mengasumsikan dalam general equilibrium ada dua pelaku kan. Ada dua pelaku, yang satu lagi kita ada J. Nah, tentu dia mulai dari sini. Sorry. J. Ini. Kalau di sini. Kalau dia juga punya di sini. Oh, kita tambah satu lagi ya. Hitamnya tambah satu lagi. Nah, ini. Sini titik potongnya di sini. Nah, dari gambar ini ya, ini adalah kalau yang hitam itu adalah UD ya. Kita kasih inisial dia itu UD1, UD1, UD2, UD3, ya, UD4. UD4 di sini UD5. Nah, kemudian yang merah itu UJ ya. Ini UJ, UJ1, UJ2, UJ3, ini satu lagi. Ini adalah UJ4. Oh, UJ4. Nah, jadi ada kondisi di sini, titik di sini ya, yang sebelumnya itu yang kita kenal dengan nama ini adalah Pareto efisien, titik Pareto efisien. Nah, ini ada titik juga ini yang dikatakan dengan titik yang ini not efisien sebetulnya kejadiannya. Nah, kemudian apalagi areal, kita punya areal ya, areal yang ada dari sini ya Bapak Ibu, ini ya, ini arealnya. Nah, itu adalah areal di mana nanti akan terjadi pertukaran ya pertukaran. Jadi dalam pertukaran barang antar dua orang di dalam ekonomi kita asumsikan dua orang. Jadi pertukaran barang antar dua orang. Ya, pertukaran barang antar dua orang. Nah, setiap orang itu memiliki endowment. Ya, setiap orang memiliki endowment.
Nah, endowment ini apa? Resource dasar ya. Orang mau bertransaksi pasti dia punya resource awal. Nah, misalkan secara fakta ya, antara saya dengan ibu atau saya dengan bapak, salah satu bapak di kelas ini, faktanya kondisinya ingin melakukan transaksi, ya, exchange dalam ekonomi. Saya kasih ini, bapak kasih apalah gitu ya. Itu secara sederhananya. Maka didapat titik poin seandainya adalah di sini, ya. Kita poinnya adalah di sini di E, kita kasih E. Nah, ya, itu artinya apa? Kita memiliki endowment awal yang digambarkan ya, endowment awal kita yang digambarkan kita memiliki endowment awal ya. Jika ada ya, kalau di dalam gambar itu adalah di titik E yang disebut dengan endowment awal kan. Nah, pertukaran hanya terjadi di area yang diaksir. Jadi dari endowment awal itu ada kemungkinan lain penyesuaian yang bisa dilakukan. Ya mungkin awalnya ya pertama kali itu kita baru membuka exchange economic exchange pertukaran antara si A dan si B, antara Candy dan antara D dan J itu, maka terlihat bahwa di E itu merupakan endowment awal yang terlihat. Kita saling untuk melakukan exchange ekonomi. Nah, dari kondisi ini sebetulnya kita bisa melakukan improvement. Ya. Si D bisa melakukan improvement, si J juga bisa melakukan improvement. Melakukan penyesuaian keadaan. Ya. Jadi ekonomi itu bisa awalnya kita sepakat dulu begini, tetapi nanti dia akan bisa melakukan improvement secara sendirinya. Nah, pertukaran, jadi improvement yang akan terjadi menuju yang nantinya Pareto efisien, akan menuju kepada suatu titik, ya. Nanti dia akan menuju kepada satu titik itu yang disebut dengan Pareto efisien. Nah, pertukaran hanya terjadi di area yang beraksir ya, nanti di yang garis biru. Jadi pertukaran secara ekonomi itu hanya terjadi pada wilayah yang diaksir. Nah, kenapa ya? Pertanyaannya kenapa kan gitu. Nah, karena pertukaran yang terjadi karena apa? Karena pertukaran itu bersumber dari kondisi yang sebetulnya not efisien ya, karena pertukaran itu berawal dari keadaan ya, dari keadaan di mana itu is not efficient. Ya, dari keadaan yang is not efficient. Nah, dari sini. Jadi titik awalnya di sini, pergerakannya gimana kan gitu. Nah, artinya di titik ini, di titik E itu, kalau kita transaksi awal itu di titik E, artinya di sana tidak terjadi yang namanya marginal rate of substitution. J itu tidak sama dengan marginal rate of substitution dari D. Nah, maka dia ada keinginan salah satu atau dua-duanya untuk mengimprove keadaan. Ya, mengimprove keadaan bagaimana tetapi keadaan itu saling tidak merugikan. Nah, itu kata kunci dari general equilibrium itu adalah mengimprovement keadaan tetapi tidak saling merugikan. Nah, itu ada di dalam ekonomi. Jadi selama ini orang menaikkan welfare akan merugikan welfare orang lain. Ternyata enggak juga. Di dalam ekonomi kita melakukan improvement, ya, utility kita perbaiki, tetapi kita tidak merugikan orang lain. Itu bisa terjadi.
Nah, sebagai contoh mungkin begini. Pernah jalan tol ke Jakarta nggak? Nek tol di Jakarta tol pernah ya, Pak Ogi pernah tuh. Pak Ogi, Pak yang di Jakarta. Jadi jalan tol dalam kota ya, jalan tol dalam kota itu kan ada yang kalau hari Senin atau jam kerja itu kan masuknya dari Bogor itu kan padat banget tuh. Yang dari Bogor padat, yang keluar keluar tuh kan kosong biasanya. Yang tol dalam kota yang menuju apa? Baik kan sampai Bekasi, tapi yang paling jelas itu tol dalam kota itu di Gatot Subroto itu. Nah, masuk itu dari Bogor itu padat banget. Keluarnya kosong. Nah, tetapi bisa apa? Yang apa? Pareto improvement itu yang dilakukan, orang lain meningkatkan utility-nya, welfare-nya, tetapi tidak mengganggu. Itu ada polisi memasang di jalur yang keluar arah ke Jakarta, keluar Jakarta, itu dipasang marka jalan dipakai oleh ini, oleh yang masuk dari Jakarta. Pernah, betul kan Pak Ogi ya? Betul Pak. Nah itu kan sebetulnya apa Pareto improvement yang dilakukan, orang menaikkan welfare. Kalau dia paksa di satu jalur itu, dia dari Bogor ke Jakarta itu macetnya minta ampun, tapi diminta apa masuk wilayah lain, tetapi tidak merugikan orang. Bagi orang yang arah ke Jakarta pun nggak, arah ke Bogor nggak mengganggu juga, karena mobilnya satu-satu juga lewat situ kan. Padahal itu dia apa endomennya dia di situ kan sebetulnya. Nah itulah, jadi kita bisa menaikkan welfare kita tanpa merugikan orang lain, melakukan improvement tanpa merugikan orang lain. Nah, selama ini kan mungkin kita apa zero sum game kan, kita melakukan apa menaikkan welfare kita akan merugikan orang lain. Ternyata tidak juga begitu. Dalam ekonomi malah ada di kondisi yang general equilibrium, kita bisa mewujudkan yang namanya kita bisa mengoptimalkan tanpa merugikan orang lain. Itu di dalam general equilibrium bisa kita lihat. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, dari gambar di atas, ketika pindah ke titik lain, ya ketika pindah ke titik lain, maksudnya dari E ya ke titik lain, maksudnya dari E ke A, gitu kan? Nah, dari E ke A, mana yang A? Nah, dari E ke A ini A, ini adalah B, ini C. Nah, saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, siapa yang apa? Yang di A itu welfare-nya jadi naik, siapa? Tetapi si B satu lagi dia utility-nya segitu aja. Di A. Siapa? Ayo, siapa bisa jawab? Food ya Pak. Candy Pak. Candy barangnya yang dikonsumsi. Jadi ini dia ada si D dan si J. Dia mengkonsumsi dua barang kan gitu. Nah, siapa yang naik utility-nya? D atau J? D Pak. D. Nah, kalau awalnya D di sini, utility-nya kan ini nih. Sepanjang ini kan utility-nya. Nah, tetapi karena pergerakannya apa? Dia improve ke sini, si D utility-nya naik tetapi tidak mengganggu utility-nya, dia tetap aja di sini si J-nya. Nah, itu yang sebut tadi apa penggunaan tol oleh masyarakat dari Jakarta mengambil endowment orang lain, tetapi orang lain tidak merasa rugi. Nah, jadi DKA itu artinya J not better off, ya, artinya J not better off, artinya J not better off
Ya, tapi D better off. Nah, di titik B gimana? Titik B gimana? Pak Saiful, gimana di titik B, Pak Saiful? Gimana maksudnya, Pak? Di titik B itu improvement dari E ke B, itu apa yang terjadi? Dari C ke B. Dari E ke B. E ke B. Tapi beda indifferent curve, Pak. Ya itu yang namanya apa? Yang namanya Yang namanya kita melakukan exchange kan dia sepanjang garis, sepanjang ada asli itu bisa melakukan improvement. Tadi dari awal kita jelaskan. Sepanjang dia berada di daerah yang berhasil, dia bisa melakukan improvement. Nah, dari E ke B itu both better off. Keduanya mendapatkan better off. Oh. Ya. Nah, gimana dengan C? Dengan C itu adalah D not better off. D not better off, tapi J better off. Nah, better off, lebih baik. Ada satu lagi lawannya worse off, lebih buruk. Nah, jadi Pareto improvement. Jadi Pareto ya, jadi Pareto improvement adalah perpindahan berarti dari E, anggap E satu initial value dari titik E ke A, B atau C ya, atau C ya, atau C masih bisa ya, yang masih bisa give people ya, sorry bahasanya cuma give people higher utility without making other worse off. Nah, itu di bukunya Colelnya dia bilang higher utility without ya, tanpa without making ya, making others worse off. Nah, saya mau tanya, apa kira-kira dari Bapak dan Ibu? Bapak Ibu menaikkan welfare tapi nggak ganggu orang lain. Kasih contoh. Kayak saya tadi tol di Jagorawi tadi, apa di tol dalam kota. Coba Ibu Sri Marianti, apa kira-kira sesuatu Ibu dengan orang lain, tapi Ibu melakukan improvement, tapi orang lain tidak dirugikan. Terkait perubahan apa Pak, kalau seandainya dalam transaksi jual beli gitu kan, pada saat saya melakukan transaksi jual beli, saya akan menawarkan barang yang sesuai dengan keinginan si konsumen, tetapi itu tidak merugikan saya. Konteksnya nah, di situ. Konkretnya, kalau tadi jalan tol, penggunaan tol, apa? Saya contoh di kafe saya aja ya Pak ya, mohon maaf. Jadi ada produk yang saya tawarkan kepada konsumen saya. Jadi konsumen saya ada beberapa di flyer gitu kan ya, ada beberapa produk yang saya tawarkan. Nah di situ saya menginginkan produk yang baru saya launching itu diminati oleh si konsumen yang baru datang gitu kan. Tapi dengan cara saya memberikan satu kalau seandainya membeli produk A, maka akan dapat
bonus produk saya yang baru, padahal di dalam itu saya sudah include harga di situ. Gitu, Pak. Yang lain, coba kasih contoh yang Pareto improvement ini. Dia berusaha untuk menaikkan welfare tapi tidak merugikan orang lain. Hidup sehat, hidup sehat, Pak. Contohnya gimana, Refli? Ya, meningkatkan kualitas diri dengan Ada dua ini ya, ada dua agent. Iya itu Pak, meningkatkan kualitas diri sih Pak dengan hidup sehat, misalnya dengan olahraga, makan teratur, dan meningkatkan kualitas diri tanpa merugikan orang lain gitu Pak. Nah tapi di mana exchange-nya? Ya itu untuk self ini sih Pak. Ya exchange. Tadi kita kan general itu ada exchange. Nah, waktu pacaran dulu, pernah pacaran nggak? Pernah lah ya. Nah, ini duduk di motor, ya. Kalau bagi mungkin duduk di motor itu kan sebetulnya nggak perlu rapat-rapat ya. Tetapi karena yang di depan ini, si abang, yang di belakang si dedeknya, tapi dedek makin menaikkan improvementnya makin dekat gitu, tetapi tidak mengganggu juga. Tapi bisa menaikkan utility dua-duanya kan, walaupun si abang tetap di posisinya tidak digeser juga ke belakang, si dedek makin maju ke depan, kecepatan motor cuma 80 tapi lingkar tangannya 120 kan gitu. Nah itu kan improvement, yang satunya both improvement, both better off kan gitu. Nah apa lagi? Yang satu itu mungkin saya buat better off. Yang satu dia tidak dirugikan, yang satu dia mengimprove. Ya. Coba. Izin Pak Fajri. Siap. Bisa saja kita meningkatkan kualitas barang nih Pak Fajri, agar barang yang kita punya itu mempunyai kualitas di pasaran gitu loh Pak. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada exchange, ada dua agent. Nah, itu ya apa? Cara memahami ya menaikkan kualitas betul. Ya oke, Pak Saiful ada Pak Saiful. Izin Pak Fajri. Contoh kalau ini bisa nggak? Saya tinggal di komplek. Oke. Air PDAM-nya bareng-bareng. Jadi semuanya pakai air bersamaan, kan airnya nggak kencang gitu. Jadi ada tetangga yang mencuci mobil, terus tentu yang lain mau nyuci nggak bisa. Jadi exchange-nya adalah dia cari waktu di mana tetangga lain itu lagi nggak pakai air. Ya, bisa tuh, bisa. Ya, tetapi waktu kalau semuanya nyuci mobil malam-malam, berarti ada wash off jadinya kan? Nah, bisa. Ya. Oke, betul. Cari waktu yang tengah malam kali ya. Betul. Saya kalau nyuci mobil nggak bisa pagi itu. Nah, ayo siapa lagi Bapak Ibu yang bisa menjalankan Pareto improvement ini? Kita bareng-bareng kita punya inisial tapi tidak, kita menaikkan welfare kita tapi tidak merugikan orang lain. Ada lagi? Coba Pak. Ya, coba. Kalau semacam kebijakan pemerintah tax holiday itu gimana Pak? Tax holiday itu kan si investor diberikan insentif untuk tidak membayar pajak atau dikurangi pajak untuk membuka kawasan industri tertentu, sedangkan di satu sisi yang lain agennya siapa? Investor dengan masyarakat atau kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut. Kita jangan investor, agennya satu, investor satu lagi siapa? Pekerja Pak, pekerja yang ada di tax holiday. Ada tax holiday dikenakan ke pengusaha. Nah, jadi gimana? Siapa yang better off, siapa yang worse off? Better off-nya tentu si investor dia akan mendapatkan keringanan pajak. Better off. Nah, si pekerja tentu mereka akan mendapatkan kesempatan bekerja Pak, atau apa namanya? Juga, kan? Oke. Belum tahu juga. Terlalu jauh juga. Oke. Sip. Ini Bapak Ibu ada dua agent, dia seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi, ya. Dia ada dua agent yang sebetulnya dia bisa exchange, ya, exchange good di situ atau exchange ekonomi. Nah, yang satu ini ingin meningkatkan welfare atau dua-duanya, tapi tidak saling merugikan.
Itu kata kuncinya di situ yang namanya general equilibrium. Nah, di situ cara pandangnya generatif. Bagi Bapak yang belum silakan nanti dibaca lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Proyek reklamasi yang dilakukan pemerintah tersebut bisa reklamasi. dikontribusikan. Agennya siapa? Itu yang penting. Pastikan berarti antara pemerintah yang membuat dengan masyarakat. Dengan masyarakat, oke. Jadi berarti misalkan D-nya masyarakat, J-nya pemerintah. Utility pemerintah itu apa? Pemerintah berharap bahwasannya dengan adanya reklamasi dengan adanya reklamasi tersebut itu tidak akan mengganggu perekonomian masyarakat di sekitar proyek reklamasi gitu. Nah, tetapi nanti di masyarakatnya berharap dengan adanya reklamasi tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat di wilayah pantai tersebut. Apakah boleh seperti itu, Pak? Masih abstrak ya. Didiskusikan lagi. Ada satu, Pak. Ya, masih ada lagi. Klaster rumah mewah, Pak. Nah, gimana, Refni? Ini pengusaha nih. Silakan. Jadi kalau investornya investasi di membuat perumahan mewah di daerah itu gitu, Pak. Jadi nilai investasi masyarakatnya akan naik. Jadi nilai tanahnya akan ikut naik gitu. Jadi investornya atau pengusahanya ngambil untung dengan membuat klaster, menjual perumahan di sana, masyarakat sekitar juga nilai tanah di sekitar itu akan naik. Jadi efeknya gitu, Pak. Antara masyarakat nilai investasi. Bisa juga itu. Atau di komplek, di sebuah komplek itu bikin lapangan futsal. Mungkin barangkali gitu ya. Jadi kalau di kompleks saya itu sejak ada lapangan futsal, ya, ada lapangan futsal dan ada portal itu naik harga itu pasar itu bisa. Tapi agennya nanti kita identifikasi agennya siapa kan gitu. Nah itu yang harus pastiin dulu. Kalau yang tadi itu content flow arus dari Bogor ke Jakarta yang dipakai yang jatah punya orang Jakarta ke Bogor, nah, itu kan 2 agen. Agennya orangnya dari Bogor ke Jakarta, agen satu lagi Jakarta menuju ke luar kota kan gitu. Nah, tetapi diambil endowment orang yang menuju Jakarta itu enggak masalah sebetulnya karena dia dikit juga mobil enggak mengganggu. Nah, kan. Nah, itu bagiannya bagi yang dari Bogor ke Jakarta itu better off, yang ini tidak merugikan dia gitu. Atau orang pacaran tadi yang si cewek geser ke depan dan cowok geser ke belakang itu kan dua-duanya both better off. Nah, menyenangkan. Betul kan Bang ya? Bang Saiful? Dulu. Sekarang enggak. Oke. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, jadi enggak ada yang worse off. Nah, itu. Nah, without making other worse off. Masih ada Pareto improvement. Ya, jadi kalau dilanjutkan. Ya. Pareto maksudnya Pareto improvement ya masih bisa terjadi jika E itu inisial ya itu jadi E itu bisa di mana-mana kan E itu bisa di misalkan pertemuannya di sini atau ada kurva yang lain di sini gitu kan atau di sini E-nya titiknya bisa juga kan atau di sini gitu kan. Nah, dia sepanjang di areal tersebut. Kalau di sini E-nya berarti tentu aksirannya tambah kecil kan gitu. Tambah kecil gitu. Aksiran yang ini yang di dalam ini lagi kan di dalam. Nah, E itu jadi dia katakan di Pareto improvement masih bisa terjadi jika E itu poin itu kondisinya
merupakan itu yang disebut dengan is not efficient. Itu statusnya is not efficient. Jadi Bapak Ibu menganggap posisi di E itu tidak efisien, ya. Kalau dari Bogor ke Jakarta tetap tidak dibuka, itu artinya memang tidak efisien, tambah macet lama, ya. Tapi dibuka maka ada improvement. Nah, ya juga pacaran gitu kan, duduk di motor jarak nggak dekat-dekat, jadi not efisien juga itu mungkin barangkali ya. Ya bisa jadi duduk di motor pergi ke Bukit Tinggi tapi ada triplek di tengah-tengah, mungkin nggak enak juga ya lama-lama. Itu dulu ya bagi generasi dulu. Generasi sekarang tuh namanya ta'aruf, nggak boleh. Nah, jadi pertukaran tidak akan terjadi di D, ya. Mana D? D di sini. Pertukaran tidak akan terjadi di D. D adalah di sini. Ya. Jadi pertukaran exchange tidak terjadi di D karena di luar daerah yang diarsip. Itu di luar atau di luar endowment factor. Karena membuat D itu worse off. D, ya ini D kecil ya, ini D besar. D ini agentnya, D besar itu agent. Membuat D, agent D itu worse off dari endowment awal. Nah, kecuali ada yang disebut dengan, karena ekonomi ini ada aja, ada by force ya, ada faktor lain ya, ada faktor lain yang mendorong, oke aja dirubah ke situ, nanti dapat yang lain kan gitu. Itu udah di luar kajian. Nah, jadi optimal akan terjadi, nilai optimal akan terjadi di titik di mana K2 utility itu nilai tangen. Jadi masih ingat Bapak Ibu, tangen bukan tangan ya, tangen. Jadi ada cos sinus, kosinus, tangen. Jadi antara tangen itu adalah X per Y kan gitu. X per Y. Jadi kemiringan. Jadi di sini dia katakan bahwa utility tangen yaitu yang akan menentukan nanti Pareto efisiennya. Utility tangen. Jadi kedua dari utility itu berapa kemiringannya titik di suatu titik tersebut, maka itu akan ditemukan nanti yang namanya Pareto efisien. Di situ akan ditemukan Pareto efisien, di mana utility tangen ini menjelaskan bahwa cannot make, ya. Di sini kondisinya cannot make someone, ya, cannot make someone better off without making others worse off. Nah, itu ada titiknya, titik yang optimal. Nah, kalau dipaksa terus, misalkan si
orang yang pacaran itu di apa duduk tadi terus ditempel ke depan terus ke depan, nanti yang cowok tuh bisa duduk di atas stang motor, jadi kan nggak nyaman dia. Jadi wash off. Jadi sepanjang dia itu tidak akan wash off kan orang lain, nah itulah titik optimumnya. Nah, jadi utility tangen itu di mana terjadinya? Utility tangen itu terjadi di sepanjang kontrakku, di sisi. Terjadi di sepanjang kontrakku. Di sisi, ini adalah sisi yang deraksir. Ya. Ini kontrakku, tetapi yang di daerah yang diaksir. Di situ bisa terjadi. Ya. Nah, bisa di apa kalau kita lihat A, B, C ya, titik A atau C itu kan biasanya itu yang A, B, C ya, antara A, B dan C. Bisa di A, di B, di C, atau sepanjang titik. Pokoknya sepanjang garis ya, bukan sepanjang titik, garis antara A sampai C. Nah, jadi kemudian yang terjadi di sepanjang garis, nah nanti akan akan kita temukan di situ nanti ya dari bagaimana improvement itu terjadi, dia akan tergantung di mana titik itu terjadi akan tergantung adanya istilahnya the price line. Ya. Dia ditentukan tangennya itu ditentukan oleh adanya the price line. Berapa kemiringannya itu ditentukan oleh the price line. Nah, kalau kita gambar ya, Bapak dan Ibu. Ini apa? Ini OD, OJ, ini Candy, ini Wood, Candy, Wood. Nah, misalkan di sini dulu ada titik nih. Kalau bagi D, dia Candy-nya sebesar ini kan, sampai sini. Kalau bagi ini sebesar Wood-nya sebesar ini bagi D. Kalau bagi si J, Candy-nya sebesar sini. Wood-nya sebesar sini. Nah, bagi J utility-nya tentu ini. Bagi J pada posisi itu utility-nya tentu di sini. Nah, kemudian kalau di titik sini gimana? Nah, kalau di titik situ, berarti misalkan si D, nah, si D dia punya utility, berarti ini adalah CJ
Ini misalkan di titik ini adalah ini ya, C, ini adalah CD. Tentu si Anu punya utility, si D. Nah, kita mau cari keseimbangan nih kan. Nah, ini juga punya, kalau hanya rendah juga, ya, ini pun juga ada merah. Oke. Sorry, salah. Ini yang ini salah. Yang hitam itu kita potongnya di sini. Iya. Nah, dimotong dari sini. Nah, ini E. Ini J. Ini D. Ini adalah UD. Ini UD. Ini sebetulnya UD juga. Nah, kalau ini adalah UJ. Ini UJ. Ini juga UJ. Ya. Oke. Nah, kalau di sini tentu W. Ini W siapa? W konsumsi dari J. Ini W consumption dari D. Kalau price line seperti pada gambar di samping, ini adalah price line. Nih, price line ini adalah PC per PW. Kalau price line seperti gambar di samping, akan ada excess supply. Ya, akan ditemukan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan adanya excess supply akan terjadi excess supply dan demand. Ya, excess supply dan demand. Dan excess demand. Nah, kalau PC untuk titik D dulu ya, untuk titik D. Untuk D ya, maksudnya untuk agent D, untuk agent D ya. Ya, untuk agent D, dia mau pindah dari E ke D. Jadi dari E ke D kan. Dari E ke D. Ya, kalau itu untuk D, kalau untuk apa? Untuk J ya, barangkali dia pindah dari E ke J ya, gitu ya. Nah, bagi D dia ingin mengurangi, artinya bagi D ya, dari ini bagi D sebetulnya apa yang ya, dia mau mengurangi C itu candy. Mengurangi C itu candy ya, atau mensuplai ke pasar candy. Ya. Tapi bagi J ia mengkonsumsi C, tapi bagi J dia mengkonsumsi C.
Dia ada demand di situ. Bagi J, candy itu demand-nya. Bagi candy itu adalah supply, dia supply karena dia berlebih. Ingin konsumsi, nanti demand-nya sebesar, ya, endowment-nya itu adalah sebesar dengan endowment-nya sebesar CJ sebetulnya. Nah, ini ada excess demand, ya. Ini yang disebut dengan excess demand, ya, of C, of candy. Nah, tetapi bagaimana? Jadi demand kalau antara C dan D, dari kalau D itu dia butuh melepas C, tetapi si Anda ingin meminta ada excess demand C. Nah, bagi D ada lagi satu sisi tentang words. Bagi D, dia ingin mengkonsumsi W, pertambahan W. Nah, berarti dia excess excess demand dia di sini. Dia excess demand. Nah, tapi si J dia itu Si J itu dia menghasilkan lebih dari itu, ya. Menghasilkan atau menawarkan ke pasar W itu, ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi, Bapak dan Ibu? Artinya ada dua excess supply of W. Artinya ada excess supply of W, dan ketika ada excess demand of C. Nah, akibatnya apa? Kalau si excess demand, kelebihan demand, artinya dampaknya kalau terhadap PC jadi naik kan. C, kalau banyak yang minta tentu harganya naik. Ketika ada excess supply, ya, excess supply terhadap W, maka kelebihan W banyak, tapi excess supply dia, ini dampaknya adalah PW itu akan turun, ya, sehingga dari ini PC per PW yang tangen, utility tangen itu gimana jadinya? Nilai utility tangen itu akan naik, ya, karena nilai ini di atasnya pembilang naik, penyebut jadi turun, maka secara real dari tangen itu akan menjadi naik. Artinya hal ini memperlihatkan kurva price line-nya akan menjadi bertambah curam. Nah, sampai nanti akhirnya, Bapak dan Ibu, sampai akhirnya nanti dari sini dia akan temukan nantinya di mana titik pertemuannya, ya, di mana titik pertemuannya yang optimal itu adalah di mana posisi MRSJ itu sama dengan MRSD, sama dengan PC per PW. Ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan inilah yang dinamakan dengan competitive equilibrium. Competitive equilibrium yang artinya adalah competitive equilibrium itu di mana artinya
hanya ada satu titik rasio yang memungkinkan kita mencapai competitive equilibrium. Ini yang disebut dengan, nah ini nama lain. Inilah yang disebut pada Bapak Ibu dengan Walrasian equilibrium. Inilah yang dikenal dengan Walrasian equilibrium. Anunya kemarin udah bisa download enggak? Bukunya bisa? Sudah, Pak. Refni bisa? Bisa. Berapa halaman semua, Refni? Bentar Pak, cek dulu Pak. 1001, Pak. 1001, Pak. 1001, Pak. Coba. Membaca Pak. 1001, Pak. 1001 halaman, Pak. Berapa? Jangan apalah dibaca lah, lihat-lihat dulu. Nah, diputar-putar kiri kanan. Berapa halaman semua? Kira tebel ya Pak ya, segini ya, tebel banget sih Pak. Oh, Ibu udah punya? Ya, rencana Saya download yang dari Bapak berikan kemarin. Hah? Yang ini saya jilid aja di tempat fotokopi langganan, kayaknya lebih terang kalau dibanding dengan yang di download. Saya udah download di Google gitu yang biasa, tapi kayaknya nggak terang banget gitu. Jadi ini kerjaan saya dulu. Jadi kami waktu itu di Aladin di Depok tuh saya punya buku aslinya dari Thailand dulu waktu saya sekolah di Thailand. Saya minta tolong tuh ke offsetnya. Nah, terus kami perbanyak. Nah, terus ketahuan Aliano ini bisa dituntun, jadi kami simpan aja lagi kan. Nah ini untuk konsumsi pribadi Pak, sampai halaman 9. Ada tulisan Tapracan. Tapracan itu tahu tuh. Tapracan itu adalah daerah di dekat Thammasat University. Jadi itu di sana saya beli dulu waktu saya di Thailand. Pak izin Pak, materi yang Bapak terangkan hari ini ada di buku yang tadi ya Pak ya? Ya, di chapter 15. Baik Pak. Coba lihat, ada nggak? Coba buka, kita buka ini. Ada di halaman 515. 515 kan Bu ya? Lah, chapter 5. 511 General Equilibrium Part 4. Yang General Equilibrium for examples itu di halaman 515 menggunakan Edgeworth Books. Yang gambar-gambar tadi? Iya, yang ini bukan Pak. Oh, ya, saya lihat dulu. $500 berapa? 515 Pak, yang untuk General Equilibrium Theory, some examples-nya. Ya, 14. Ini ada juga kalau mau solusinya ada apa? Manual solution dari pertanyaan-pertanyaan soal-soalnya saya punya. Soal kerjaan anak mahasiswa dulu. Dia ada kerjaan ini aja dia kerjain. Nah ini gambar kita tadi nih kan. Tapi enggak saya ambil semuanya. Ini kan
Nah, ini sampai kita di sini kan. Ini kan yang tadi. Ini kita mau masuk sini lagi. Mudah-mudahan mengerti. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Ya, Pak, izin kembali ke apa catatan tadi, Pak. Di Presline apa? Itu titik E Pareto efisiennya yang mana ya, Pak? Yang di sini. Yang terakhir, Pak. Yang mana? Kita menemukan Laurentian equilibrium, Pak. Itu Nah, titiknya di mana ya? habis ini mau masuk nih. Oh, gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi dari itu warasian itu dia akan mencari posisi nanti Bapak dan Ibu ya. Jadi dia kata kuncinya kan dia di sini katanya tadi apa? MRSJ sama dengan MRSD sama dengan PC per PW kan gitu. Nah, jadi kalau digambarkan ya. Halo, assalamualaikum Bang. Sedang maja, Pak? Sedang ada kelas? Oh, sedang. Apa Bang? Anusin dulu. Ada. RB itu tapi berdasarkan harga konstan. Jadi sumber mengukur pertumbuhan itu dari PDRB, ya, dari PDRB juga, tapi berdasarkan harga konstan. PDRB itu kan ada dua, harga konstan dan harga berlaku. Jadi kalau untuk melihat kemajuan ekonomi kan tanya. Iya, dari PDRB harga konstan, Pak, perubahannya. Itu lebih ketimbang pertumbuhan ekonomi. Iya, karena nilai tumbuh itu dilihat dari aktivitas kan. Tumbuh ekonomi itu tumbuh. Iya, ini pakai pertumbuhan. Pertumbuhannya di sumber pertumbuhan itu Pak Amang itu pertumbuhan itu dari PDRB. Oh, berarti datanya dari source datanya dari PDRB. Ini ada dua. Kalau PDRB harga konstan itu melihat growth. Kalau PDRB harga berlaku itu melihat struktur ekonomi. Oh, itu struktur ekonomi. Orang kadang salah-salah tuh. Kadang orang PDRB harga berlaku, harga berlaku hitung pertumbuhan tidak bisa, karena di situ ada inflasi. Inflasi masuk di mana dikalkulasi? Jadi tujuan itu berdasarkan harga konstan, constant price tahun berapa gitu kan? Itu kan untuk membuang inflasi. Ekonomi itu kan naik itu kan karena ada inflasi kan? Iya. Nah, tidak bisa, harus dihilangkan inflasi itu makanya deflator. Itu kalau inflasi IHK apa? Nah, IHK itu kan indeks yang menjelaskan inflasi kan? Jadi kalau lagi gunakan IHK tak boleh inflasi karena anak apa namanya? Tapi enggak. Betul lah, kita udah kelas buku gitu ya. Oke, sip, ya. Ya. Sorry, Bapak Ibu, apa? Ada senior nanya. Nah, jadi di mana kata Refni tadi posisinya yang titik itu kan? Titik itu akan terjadi PC per PW ya. Tadi ada dua titik. Satu titik itu di mana kan gitu. Nah, di sini. Ya. Dia akan bertemu ya. Di sini. Ini adalah itu yang dikatakan dengan kompetitif equilibrium. Nah,
Di mana dia? Yang tadi kan ada satu di sini, yang tadi di sini. Nah, dia akan mencari sepanjang dia sudah ketemu MRSJ dan sama dengan MRSC sama dengan P per PC per PW, maka disitulah titik yang namanya titik kompetitif equilibrium tersebut. Oke. Pareto efisien, ya. Nah, Pareto efisien tercapai saat, ya, jadi Pareto tercapai saat apa? MRSJ sama dengan MRSD kompetitif, ya. Nah, kemudian ada satu lagi kompetitif equilibrium itu tercapai saat, ya, saat MRSJ, nah karena dia kemiringan yang dia lihat slope, ya slope ini kan slope-nya dilihat, berarti min PC per PW sama dengan MRSD. Nah, inilah yang tadi yang disebut dengan Walrasian equilibrium. Nah, ada satu statement di buku itu dia katakan bahwa ini ada dia statement dia katakan therefore if Walrasian equilibrium obtained then Pareto efisien, ya, Pareto efisien must be obtained but, ya katanya, if PE Pareto efisien obtain it, ya, obtain but if PE obtain it. Nah, maksudnya begini katanya, ya. Jika dicapai jika didapat didapat Walrasian equilibrium, nah secara otomatis itu katanya juga diperoleh dari Pareto efisien, Pareto efisien katanya. Tetapi pada titik Pareto efisien itu belum tentu terjadi yang Pareto Walrasian equilibrium. Jadi jika didapat nilai Walrasian equilibrium, nah di situ sudah otomatis Pareto efisien. Tetapi pada titik Pareto efisien itu belum tentu merupakan titik Walrasian equilibrium. Nah, itulah yang di dalam yang kita kenal dengan welfare. Nanti kita masuk ke welfare theorem. Nah, itu di Maskola itu. Nanti akan kita belajar abstrak welfare theorem. Jadi bagaimana kita mentransformasi welfare individu dari masyarakat itu ke welfare sosial. Nah, itu gimana caranya? Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, jika exchange atau trade between consumer and producer, ya, bagaimana antara konsumer dan produser. Nah, dia itu kalau begitu tentu dia bisa juga kita bikin gambarnya seperti ini. Ini PPF. PPF itu
Production possibility frontier, apa tuh? Nah, ini di pengantar udah belajar tuh. Jadi mikro itu pengantar, mikro 1, mikro 2, mikro 3, mikro 4. Jadi PPF itu production possibility frontier. Jadi kemungkinan berproduksi itu yang frontiernya yang apa? Yang di bordernya itu berapa? Nah, itu sebetulnya PPF itu. Ini sering di penjelasan orang sering. Ini penjelasan dasar. PPF itu hal yang sangat dasar sekali. Nah, misalkan ini adalah U. Dan dia juga punya U. Ini adalah titik A. Ini adalah candy tadi. Wood. Nah, pada kasus trade antara produsen dan konsumen, titik efisien akan tercapai saat ya tadi ya pada saat itu tadi kita MRS-nya sama dengan sebetulnya MU. Jadi marginal utility dari C itu juga dibandingkan dengan marginal utility dari W. Itu sama dengan PC per PW. Itu sama dengan bisa juga dia MC ya, MCC per MCW atau sama dengan bisa juga disebut dengan marginal rate of MRT, marginal rate of MRTS, marginal rate of technological substitution. Nah di situ dia mainannya ke situ. Nah MRT, nah tadi ya apa itu MRT? MRT itu sebetulnya MRT kalau ini marginal rate of substitution kan dari sisi demand sebetulnya. Kalau ini dari sisi supply. Ya. Karena di sini utility, kalau di sini cost-nya sebagai. Nah, bagian sini adalah bagian production behavior. Kalau bagian sini adalah consumer behavior. Nah, MRT sama dengan MCC per MCW. Nah, ini merupakan slope dari PPF yang menunjukkan slope dari PPF yang menunjukkan berapa W yang harus dikorbankan. Yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu candy. Satu C. Nah, artinya produksi candy artinya memproduksi candy itu punya opportunity cost sebesar W. Sebesar W. Ya. Kemudian MRT ini consider increasing C ya. Kalau kita menjelaskannya untuk menjelaskan increasing dari C untuk increasing candy by switching labor, kalau kita masukkan karena menggunakan faktor labor lah gitu ya.
katanya by switching label from W to C, ya, from W to C, maka dan ya delta C itu sama dengan marginal productivity of labor dari C dikali delta L, ya, kemudian delta W yang terjadi sama dengan MPL dari W dikali delta W. Nah, ini ya, so delta W per delta C itu sama dengan MPL W kali AL per MPL C kali AL, delta L, delta L ini dikali MPL W per MPL C. Nah, ini apa? Ini adalah slope PPF. Nah, dari ini kita dapat berarti slope PPF ini bisa ditulis jadi 1 per MPLC per, nah kalau disederhanakan lagi dia jadi 1 per MPLW. Sehingga Bapak dan Ibu, delta W per delta C, delta ya, itu sama dengan 1 per MPLC per 1 MPLW. Nah, kenapa? Jadi because MC, nah kita tahu MC itu sama dengan ATC per delta Q, ya, sama dengan AVC per delta Q sama dengan W delta L per delta Q. Nah, inilah yang ini nih. Ini nih delta L per delta Q itu yang sama 1 per MPL. Nah, jadi sehingga didapatlah W itu W per MPL. W per MPL. Nah, jadi jika W normalize to 1, dan MC sama dengan 1 per MPL, maka so delta W per delta C itu sama dengan MCC per MCW. Therefore, MRT sama dengan delta W per delta C sama dengan MCC per MCW. Nah, kemudian juga apa? Karena ya, the firm itu, perusahaan itu berada pada perfectly competitive, sorry. Karena the firm perfectly competitive. Nah, perfectly competitive, maka dia menjadi MC itu sama dengan P. Maka efisiensi in output market, maka efisiensi
efficiency in output market, adalah MRT sama dengan MCC per MCW sama dengan PC per PW sama dengan MUC per MUW sama dengan MRS. Nah, ini yang dinamakan producer side. Dari sisi produser. Dan ini adalah kita mengamati dari consumer side. Nah, bagaimanapun ya, bagaimanapun Bapak dan Ibu, efisien itu bukan selalu yang diutamakan. Nah, itu katanya, efisien itu bukan selalu yang diutamakan. Karena masih harus pay attention to equity. Nah, ini bagus nih kalimat. Nah, selalu diutamakan karena kita masih ada, karena kita harus lakukan, harus to pay yang namanya attention, perhatian kita tuh kepada equity. Wah, sangat bijak sekali ini. Oke. Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu, review, the first review tentang general equilibrium. Saya harap Bapak Ibu tidak hanya catatan ini aja dibaca kitab suci. Jadi Mas Kolel itu kitab suci kita. Ya. Syukur, saya senang sekali tadi Ibu sudah ada yang memprint, ya, setidaknya posisinya dekat tempat tidur. Nah, lihat buku itu langsung ngantuk. Nah, ya memang begitu. Ya memang begitu. Sekolah itu memang begitu ya. Buku dibawa kemana-mana, tapi sebetulnya nggak dibaca. Kalau nggak dibawa kita mikir-mikir buku pelajaran juga kan. Nah, jadi itu review singkat tentang general equilibrium. Silakan Bapak Ibu baca ya, pemahaman tentang general equilibrium itu. Nah, nanti akan kepake. Nah, jadi di silabus sudah saya lihatkan. Jadi nanti teman-teman, nanti kita akan sebetulnya kita tuh di sini minggu kemarin itu karena saya belum ada cerita kemana-mana aja kan. Nah, harusnya kita masuk ke determinant of competitive market. Kemudian masuk kita ke perfect competition, kemudian compensation variation. Ini udah pernah belajar dulu sebelumnya? Kalau saya lihat yang silabus Pak N dulu ini ya. Ini betul? Iya, tapi Ya. game teori belum masuk. Kemarin terakhir kalau nggak salah tuh monopoli kalau nggak salah Pak. Monopoli atau imperfect. Nah, ya. Monopoli ya. Ya, Pak. Nggak nyampe sini. Yang game teori nggak nyampe. Nah, nanti kita nanti banyak game teorinya. Ya. Nah, sebelum kita nanti game teori, udah pernah nonton film tentang game teori? Belum. Nanti silakan lihat di YouTube film Beautiful Mind. Lihat itu cipta game teori. Yang profesor yang dapat Nobel itu bagaimana perjalanan hidupnya. Sekarang ada film Beautiful Mind. Nah, jadi kalau kita lihat nanti kita juga bahas ini perfect competition, compensating variation.
equivalence variation, kemudian welfare theorem, kemudian decision making choice under uncertainty, dan kita lebih juga banyak di kritik toward the expected utility theory, asymmetric, kemudian game theory kita banyak juga. Kita belajar nanti randomized, dynamic games, incomplete game, information auction, dan segala macam. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu.